Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Alamsari. Di sini saya akan membahas pembahasan sebelumnya itu menyangkut tentang ekonometrika dan analisis regresi linear. Sekarang saya akan membahas tentang regresi linear, MKT dan matriks. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Maaf, sebelumnya sedikit ada masalah dengan laptop saya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan bahwa regresi linear berganda itu regresi yang menggunakan dua variabel atau lebih. Di sini saya akan membahas tentang proses saya telah bagus. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas atau dependen. Di sini kita tahu bahwa variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel tersebut, sedangkan variabel tak bebas atau variabel terikat yang biasa disebut dengan variabel dependen. Di sini variabel yang dipengaruhi. Kita ambil contoh, misalnya ada contoh hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan seseorang. Untuk mengetahui di mana variabel bebas dan variabel tak bebasnya, maka kita harus mengetahui rumusan masalahnya. Rumusan masalah atau pertanyaan untuk cara mendeteksinya. Jika rumusan masalahnya itu tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, maka variabel bebas itu tingkat pendapatan, sedangkan variabel tak bebas itu adalah tingkat pendidikannya. Di sini ada analisis regresi linear berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau variabel independen kita lambangkan dengan X, dan dengan variabel dependen atau tak bebas kita lambangkan dengan Y. Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif, untuk memprediksinya kita dapat memahami datanya sebagai berikut. Ada persamaan linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan seterusnya. Di sini kita keterangan bahwa Y di sini adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. Sini variabel dependennya Y, sedangkan X1 dan X2 itu variabel independen atau variabel bebasnya. Di sini menunjukkan adalah konstanta nilai Y apabila X1, X2 sampai seterusnya itu sama dengan 0. Sedangkan B di sini menunjukkan bahwa koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Kita lanjut ke metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksikan nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data yang kita miliki. Terkadang proses ini melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear, disebut sebagai regresi linear. Di sini kita ambil bahwa metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Kurt F. Gauss, matematikawan dan fisikawan ternama asal Jerman, yaitu pada abad ke-17, dan ia masih berumur 18 tahun. Dan karyanya ini masih kita pakai sampai sekarang sebagai metode yang paling baik untuk menentukan hubungan linear dari dua variabel data dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Kita dapat menyajikan data dengan lebih berguna. Suatu masalah umum dalam percobaan adalah mendapatkan suatu hubungan matematis, yaitu kita lambangkan dengan Y sama dengan Fx antara dua variabel X dan Y dengan menyesuaikan suatu kurva pada titik dan pada bidang yang berpadan dengan berbagai nilai X dan Y ditentukan berdasarkan percobaan. Bisa Anda lihat pada layar Anda rumusnya. X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan di atas pada pola-pola titik-titik tersebut, kita putuskan bentuk umumnya, yaitu kurva Y sama dengan Fx yang akan disesuaikan.
Di sini saya akan membahas tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang. Cara yang bisa digunakan untuk menulis matriks adalah dengan M baris dan N kolom. Di sini mungkin kalian yang telah sejak SMP dan SMA kita telah belajar matriks, yaitu kalau ke samping itu namanya baris, sedangkan ke bawah itu namanya kolom. Persamaan atau rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Dan YT sama dengan B0 ditambah B1 X1T ditambah B2 X2T dan seterusnya. Di sini I sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Dimana di sini kita tahu bahwa Y itu adalah variabel terikat Y, sedangkan X itu adalah variabel bebasnya, sedangkan B0 di sini adalah konstanta dan BI di sini adalah koefisien penduganya. Maka untuk menghitung B0, B1 dan seterusnya, kita menggunakan MKT atau metode kuadrat terkecil yang menghasilkan persamaan model sebagai berikut. Bisa Anda lihat pada layar Anda. Hasil akhirnya adalah B0 sigma XK ditambah B1 sigma XK X1 ditambah B2 sigma XK kuadrat ditambah titik-titik ditambah BK sigma XK X2 ditambah sama dengan sigma XKY. Untuk dapat memudahkan menghitung B0, B1 dan B2, kita dapat menggunakan matriks sebagai berikut. Di sini A bisa Anda lihat isi dalam matriks A, dan B juga ada, dan ada H juga. Di sini kita ketahui bahwa A itu matriks atau yang sudah diketahui. Ini bisa Anda lihat. Sedangkan H di sini adalah vektor kolom yang tidak diketahui. Ini bisa Anda lihat. Sedangkan B di sini adalah vektor kolom. Sedangkan maaf sebelumnya, H di sini adalah vektor kolom yang sudah diketahui. Sedangkan B adalah vektor kolom yang tidak diketahui. Di sini kita akan variabel B dapat diselesaikan dengan cara AB sama dengan H, B sama dengan A-1H. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita ambil contoh soalnya. Kita mengambil peubah nilai ekonomi makro. Peubah nilai ekonomi makro kita lambangkan dengan Y, dipengaruhi oleh jumlah belajar per minggu atau X1 dan nilai pengantar ekonomi atau X2 dengan data sebagai berikut. Bisa Anda lihat pada layar Anda datanya. Berdasarkan data itu, maka ditentukan hubungan matematis antara nilai ekonomi makro dan dengan jumlah belajar per minggu dan nilai pengantar ekonomi. Dari data itu kita ketahui bahwa Y merupakan fungsi linear dari X1 dan X2. Y sama dengan F1, F sama dengan X1. Maaf, saya ulangi lagi di sini. Y sama dengan F dalam kurung X1 X2. Sehingga persamaan regresi yang didapat akan seperti ini. Kita lihat dalam slide selanjutnya. Bisa Anda lihat bahwa di sini di baris pertama dan kolom pertama itu ada mahasiswa. Di sini ada 1 sampai 10 dan N-nya ada 10. Sedangkan Y di sini ada, bisa Anda lihat sendiri, ada 40, 44 dan sampai seterusnya 92. Sedangkan sigma Y adalah 635. X1 bisa Anda lihat 11 dan seterusnya. Di sini sigma X1 sama dengan 34, sigma X2 sama dengan 565, sigma X1 X sama dengan 154, sigma X2 dikali X sama dengan 35.045, sigma X1 kali X sama dengan 2259, sigma X1Y sama dengan 2483. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada persamaan normalnya, yaitu bisa Anda lihat pada matriks ini. Dengan metode yang di atas itu dapat diketahui bahwa di sini kita ketahui bahwa N di sininya adalah 10, sedangkan sigma X1 di sini adalah 34, sigma X2 sama dengan 565, sedangkan sigma X1 sama dengan 34, sigma X2 X kuadrat X1 kuadrat sama dengan 154, sedangkan sigma X1 dikali X2 sama dengan 2259 dari data yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini mengambil datanya dari sana. Sedangkan sigma X2 itu 565,
Sigma X1 dikali X2 2259. Sedangkan sigma X2 X2 kuadrat datanya adalah 35.045. Di sini ada B0, B1 dan B2 pada matriks yang setelahnya. Di sini kita ketahui bahwa sama dengan sigma Y sama dengan 635 dan sigma X1 kali Y sama dengan 2483 dan sigma X2 kali Y sama dengan 38.808. Data ini di mana kita menemukannya, yaitu data ini bisa kita temukan pada pembahasan sebelumnya, yaitu slide sebelumnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini dia datanya kita peroleh dari sini. Di sini kita ketahui dengan metode Kramer kita dapat ketahui bahwa B0 di sini menunjukkan 20.638, sedangkan B1 3.742, sedangkan B2 0,533. Sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 20.638 ditambah 3.742, ini X1-nya, dan 0,533 itu sama dengan X2-nya. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapatkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.